berseru, ketika Tuhan sendiri turun dari sorga, ketika ada sangkakala ditiup, maka kita yang masih hidup akan diangkat bersama Tuhan. Jadi yang pertama walk with God, yang kedua well pleasing unto the Lord. Luar biasa. Jadi kalau saudara mau hidup bersama Tuhan, rahasianya cuma satu, walk in humility. Amin. Sebab Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Shalom. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara pada soft launching daripada Kingdom Generation Community Surabaya, suatu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. A God-pleasing life. Siapa yang mau, yaitu hidup yang bukan cuma berkenan, tapi sangat menyenangkan Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Amin. Bukan bersama saya 1 Tesalonika pasal 4, kita baca ayat pertama terlebih dahulu. Anak muda sudah terbiasa untuk berbahasa Inggris, ya. Banyak pada Anda sekolah yang bilingual dan sebagainya, jadi kita baca dua bahasa. Finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more. Katakan abound more and more. Kurang keras, abound more and more. Just as you receive from us how you ought to walk and to please God. To walk and to please God. Bukan cuma hidup menyenangkan Tuhan. Ada dua hal di sini. Ada dua tingkatan. To walk and to please God. Amen. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dan Kejadian pasal yang kelima. Lihat dalam perjanjian lama. Kitab Kejadian pasal kelima. Ada seseorang yang bernama Enoch atau Henokh di sini. Sementara yang lain berumur sekian punya anak, lalu mencapai umur sekian, lalu ia mati. Lalu ia mati, lalu ia mati, lalu dia check out, lalu dia mati. Tetapi di tengah-tengah itu ada satu anugerah yang diberikan kepada seseorang yang bernama Henokh. Kita baca ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah memperanakan Metusalah dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Juga jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Tapi tidak disebut dia mati. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. And Enoch walked with God. And he was not for God to him. Coba perhatikan, zaman itu orang hidupnya ratusan tahun. Metusalah hampir 1000 tahun. Kalau usia dia 365, harapan hidup manusia Indonesia tidak sampai 70. Katakan 65 tahun rata-rata ya. Jadi yang kurang gizi matinya lebih cepat. Amin. Yang banyak polusi usianya lebih pendek. Jadi kalau kita melihat usia manusia sekarang dengan dulu, berarti waktu itu dia masih remaja. Jadi usia sekarang 13-14 tahun begitulah ya. Atau pasangan muda baru punya anak satu. Tetapi firman Allah berkata, and Enoch walked with God. Dia hidup bergaul dengan Allah. Jadi hidup bergaul dengan Allah itu jangan nunggu tua. Telat saudaraku. Mumpung masih muda, masih kuat, masih cakep, masih hebat. Masih tidak lupa, tidak pikun. Kesempatan to walk with God. Amin. Dan perjanjian lama ada dua orang disebut walk with God. Yang satunya Nuh. Ya, saya tidak akan bahas Nuh hari ini. Tetapi yang jelas, Henokh berbeda dengan yang lain. He walk with God. Luar biasa. Pernahkah Anda berpikir ada orang yang sekedar eksis? Yang sekedar bernafas, cukup oksigen, cukup gizi, lalu dia mati, lalu dia mati, lalu dia mati. Saudara yang kasih Tuhan, biasa kalau ke kuburan lihat itu, ya kalau saya 1951, lalu strip, lalu ada tahun matinya saudara. Tapi saya ingin hidup yang berbeda. Saya ingin hidup diangkat oleh Tuhan. Saya ingin hidup berkenan kepada Tuhan.
Saya ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Lihat Ibrani pasal 11 ayat ke-5. Dalam Ibrani 11 ayat 5. Rasul Paulus tadi berkata, aku mendorong kau sungguh-sungguh supaya engkau to walk and to please God. To walk and to please God. Menyenangkan hati Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia apa? Berkenan kepada Allah. Kata berkenan kepada Allah. Terjemahan bahasa Inggris, translated. Metatitemi itu bahasa aslinya. Jadi dia bukan sekarat lalu mati. Bahasa Surabaya mate, saudaraku, ya, atau bongko, atau pass out, atau check out, tidak. Dikatakan he was not. The Lord taken him away, translated, katakan translated. Mau saudara translated? Kalau metamorfosa itu berubahnya pelan-pelan. Tapi metatitemi itu perubahan sekejap, saudaraku. Ketika penghulu malaikat berseru. Ketika Tuhan sendiri turun dari sorga. Ketika ada sangkakala ditiup. Maka kita yang masih hidup akan diangkat bersama Tuhan. Amin. Haleluya. That's the truth. Kalau saudara membaca tentang 144 ribu. Yaitu saya percaya itu orang-orang muda. Sebab dikatakan belum menikah. Amin. Zaman dulu orang menikah usia lebih muda dari sekarang. Ya. Dan mereka mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. They walk with God. Jadi jangan anggap enteng orang muda. Saya sering pergi ke tempat yaitu orang berduka. Bukankah firman Tuhan berkata, orang bijak sering pergi ke rumah duka, orang bodoh cuma ke rumah pesta. Sebab di sanalah akhir hidup manusia. Dan ada tulisan aksara Mandarin di situ. Ya, isinya begini. Seperti sungai yang keluar dari mata air yang jernih. Lalu mulai turun. Makin lama makin apa? Makin kotor, makin polusi. Dan akhirnya terbuang kemana? Ke laut. Demikianlah kehidupan manusia. Coba perhatikan, siapa yang lebih mudah dusta, anak-anak atau orang tua? Lo jawab dong. Orang tua lebih keras kepala, lebih keras hati, saudaraku. Karena itu saya jemput bola. Saya mencari satu generasi yang mau mengikut anak domba itu kemanapun ia pergi. Dan termasuk yang menyenangkan hati Tuhan. Nah perkataan please God, saya selidiki. Itu adalah euaristeo. Bukan cuma please tapi well pleasing. Perhatikan itu. Kalau please begini, kalau rata-rata di sini well pleasing. Saudara mau hidup sangat menyenangkan Tuhan? Amin. Kita baru suasana Natal. Ada anak-anak muda yang sangat menyenangkan Tuhan. Dialah Yusuf dan Maria. Amin. Well pleasing unto the Lord. Dan bukan cuma itu, kita melihat kehidupan daripada Henokh dan Yudas pasal pertama ayat ke-14. Well pleasing unto the Lord. Jadi yang pertama walk with God, yang kedua well pleasing unto the Lord. Luar biasa. Jadi bukan cuma Kristen, Kristen, oh aku sudah melayani Tuhan kok. Aku jadi singer, aku jadi pengkhotbah. Tidakkah Anda ingat? Bukannya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Amin. Melainkan yang melakukan kehendaknya. Yudas 1:14 tentang Henokh. Juga tentang mereka Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya. Tuhan sesungguhnya akan datang dan beribu-ribu orang kudusnya. Lanjutkan ayat selanjutnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Amin. Dan kalau semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu kepada Tuhan. Setiap kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi salah kalau dibilang orang itu harus hancur dulu hidupnya, baru ikut Tuhan. Itu teori dari mana? David mengikut Tuhan ketika dia masih muda. Cuma di firman Tuhan berkata, well pleasing unto the Lord. Saya akan bagikan kepada Anda malam hari ini, how to walk with God. Siapa yang mau?
Yang kedua tingkatannya lebih tinggi. Well pleasing unto the Lord. Amin. Oke. Yang pertama, how to walk with God. Dalam 1 Tesalonika 4 ini jelas semua. Tapi saya ajak kita membaca satu ayat dari Perjanjian Lama. Mika 6 ayat ke-8. Dalam Mika 6 ayat 8 kita mendapatkan kunci yang paling utama. Izinkan aku untuk menyembah Engkau. Bukan gini, Tuhan aku penyanyi hebat. Lihat nih gue melayani Tuhan. Tidak saudaraku. Tetapi itu tadi ndelosor itu tadi. Dan menyembah Tuhan. Mika 6 ayat ke-8. Silakan ditampilkan. Sudah diberitahu kepadamu hai manusia. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Yaitu melakukan keadilan. Amin. Saudaraku. To do justly. Dan to love mercy. Mencintai kasih setia. Dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Ada 3 hal yang Tuhan mau. To do justly. Tapi Anda tidak perlu jadi hakim untuk to do justly. Karena itu ada pada kehidupan kita sehari-hari. To love mercy. Ya, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi kalau saudara mau hidup bersama Tuhan, rahasianya cuma satu. Walk in humility. Amin. Sebab Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dan Tuhan benci orang sombong. Ya. Saudara tidak mau nunjuk orang lain kalau orang sombong. Saya ini saudaraku. Ya. Angku, sombong, arogan, congkak, besar kepala, besar mulut, komplit saudaraku. Ya, tapi tidak perlu anak muda mesti hancur seperti saya dulu. Baru bertobat, tidak perlu. Mumpung masih muda, mumpung airnya masih murni. Tidak terlalu banyak polusi, tidak terlalu banyak kotoran. Belum sampai ke muara, belum sampai dibuang ke laut. Kesempatan bagi engkau to follow Jesus, walk with the Lord. Amen. 1 Tesalonika pasal 4 ayat ketiga berbunyi. Dan inilah kehendak Tuhan pengudusanmu. Amin. Dan inilah kehendak Allah pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara yang kasih Tuhan, saya melihat gejala. Gejala akan ada satu tsunami yang datang. Nah tsunami itu tsunami kenajisan. Berapa banyak Anda pernah lihat tsunami di Aceh? Airnya warnanya apa? Warnanya apa saudaraku? Bukan biru, bukan hijau, bukan coklat. Warnanya hitam saudara. Tapi warna hitam itu ternyata bukan cuma comberan. Tapi lebih menjijikkan daripada yaitu air septic tank saudara. Sedangkan melanda dunia ini dan sedang melanda dunia ini. Menkom Info. Saya dengar mau melarang BlackBerry karena tidak bisa mencegah pornografi. Tidak bisa dicegah. Gimana caranya? Cara mencegahnya di sini. Cara mencegahnya adalah menunjukkan kepada kalian God is holy. Amin. Dan saudara harus dilatih untuk menolak kenajisan. Tetapi Tuhan berjanji dan menghibur saya berkata akan kirim tsunami yang lain. Tsunami adalah tsunami kekudusan. Orang yang dilanda oleh gerakan Allah akhir zaman ini akan betul-betul hidup berkenan kepada Tuhan, menjauhi percabulan dan hidup dalam kesucian yang sesungguhnya. Karena saudaraku, pengudusan itu memisahkan diri bagi Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang memisahkan domba dengan